Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya tadi, yaitu dalam teknik pengumpulan data metode kualitatif ini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama yaitu metode wawancara. Metode wawancara yaitu seorang peneliti melakukan pembicaraan langsung, menanyakan langsung kepada si responden atau kepada objek yang akan ditelitinya. Contoh, peneliti jika ingin mewawancarai atau ingin meneliti suatu fenomena di sekolah, maka ia mewawancarai langsung kepada si guru atau si murid. Dengan diadakannya wawancara langsung, tatap muka secara langsung, maka data yang diperoleh bisa lebih luas, respon dari responden pun akan bisa didapatkan lebih banyak. Banyak keunggulan dari metode wawancara ini. Di antaranya, data yang didapatkan lebih kompleks dan data yang diperoleh pun bisa data non-verbal. Kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang sangat banyak dan mungkin juga membutuhkan biaya yang cukup banyak. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu berupa data yang diambil atau yang diperoleh itu telah tertera di dalam dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang telah ada. Maka dokumen ini termasuk salah satu metode yang sangat simpel dan mudah karena di dalam penelitian, si peneliti tidak perlu untuk meluangkan waktu yang banyak, mengeluarkan tenaga atau biaya yang banyak untuk melakukan penelitian, karena cuma menyalin seperti sejarah dari sebuah objek penelitiannya dan sebagainya. Banyak terdapat kendala dalam metode dokumentasi ini karena banyak data yang tidak belum tentu keabsahan datanya. Data yang diperoleh pun belum tentu kevalidan dari data yang ada. Jadi dokumentasi ini masih kurang komplit dibandingkan dengan metode wawancara. Namun keunggulan dari metode ini ialah hemat dari segi waktu dan hemat dari segi biaya. Yang ketiga yaitu metode observasi. Yang mana metode observasi ini ialah seorang peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti apa yang terjadi, fakta di lapangan, apa yang akan ditelitinya. Ia langsung terjun ke lapangan atau dia mengambil informasi dari objek yang bisa ia dapatkan, seperti ia ingin mengamati di lingkungan sekolah, ia mengambil informasi dari orang-orang di sekitar sekolah tersebut atau objek langsung dari data tersebut tanpa ia mewawancarai orang yang akan ditelitinya. Bedanya dengan wawancara dia membicarakan langsung dengan objek yang akan ditelitinya, sedangkan observasi ini ialah hanya mengamati atau pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap tujuan penelitiannya. Jadi, keunggulannya lebih hemat waktu, lebih hemat biaya juga dibandingkan dengan wawancara yang dilakukan. Namun, tidak sekomplit wawancara. Data yang didapatkan hanya berupa apa yang bisa diamati, tidak bisa ia menanyakan lebih lanjut tentang apa yang ia ingin ketahui. Pengamatan ini bisa ia buat dulu angket atau pedoman pengamatannya, atau bisa langsung mengamati ke lapangan yang ia inginkan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang keempat, yaitu angket atau kuesioner.
di mana responden telah mengisi angket yang telah disusun oleh peneliti. Adapun petunjuk untuk membuat daftar pertanyaan yaitu rencanakan atau buat fakta dan opini dan tentukan tipe pertanyaan, kemudian tuliskan pertanyaan tersebut. Angket memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu satu, daftar pertanyaan untuk sumber data bisa dalam jumlah banyak. Yang kedua, responden tidak merasa terganggu karena dapat mengisi angket pada waktu luang. Yang ketiga, daftar pertanyaan relatif lebih efisien untuk sumber data yang banyak dan kemudian hasilnya lebih objektif. Untuk kelemahan angket atau kuesioner yaitu satu, tidak ada jaminan bahwa pertanyaan akan dijawab sepenuh hati oleh responden. Yang kedua, daftar pertanyaan cenderung lebih fleksibel. Yang ketiga, pengumpulan data tidak dapat dilakukan secara bersama. Yang kelima atau yang terakhir yaitu Focus Group Discussion atau FGD, yaitu upaya untuk menemukan sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Contohnya yaitu sekelompok peneliti mendiskusikan hasil UAS 2019 pada suatu sekolah, nilai rata-rata siswa pada nilai PAI. Sekelompok peneliti tersebut dibuat untuk menghindari pemaknaan secara subjektif seorang peneliti. Sekian penyampaian materi dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.